Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Tri Oktavianisari, kelas HES5A, mata kuliah Aswaja 2, dosen pengampu Dr. Sofa Robani LCMA. Di sini untuk memenuhi tugas UAS Aswaja 2. Saya akan membacakan 3 soal serta jawaban dari sekularisme. Yang pertama yaitu bagaimana pemahaman konseptual tentang sekularisme menurut Nukolis Majid. Menurut Nukolis Majid, yang dimaksud bukanlah sekularisme, paham pemisahan agama dari kehidupan, melainkan sekularisasi, yaitu proses menduniawikan hal-hal yang memang bersifat duniawi tanpa menyingkirkan agama. Namun dalam perspektif Aswaja, gagasan ini tetap dianggap berpotensi disalahpahami karena bisa membuka jalan pada pemisahan agama dari kehidupan sosial dan melemahkan peran agama sebagai pedoman hidup. Yang kedua yaitu bagaimana identifikasi dampak 4 bahaya utama tasahuli dalam konteks sekularisme. Identifikasi 4 dampak bahaya utama tasahuli atau meremehkan agama dalam konteks sekularisme adalah: yang pertama yaitu melemahnya akidah. Tasahuli membuat iman tidak kokoh karena agama tidak lagi dijadikan pedoman utama hidup. Yang kedua, meremehkan ibadah dan syariat. Ibadah dianggap tidak penting karena pengaruh sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, rusaknya akhlak dan moral. Ketika agama dipinggirkan, nilai moral digantikan oleh logika duniawi semata. Yang keempat yaitu mudah terpengaruh paham menyimpang. Sikap tasahuli membuka jalan masuknya paham sekularisme, liberalisme, dan relativisme kebenaran. Yang ketiga, bagaimana relevansi kontemporer terkait alasan mengapa pemikiran Al-Ghazali masih relevan di era modern. Pemikiran Al-Ghazali masih relevan di era modern karena beliau menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu, serta pentingnya penyucian hati, akhlak, spiritualitas dalam menghadapi krisis moral dan pemikiran sekuler. Dalam konteks kontemporer, pemikiran Al-Ghazali menjadi rujukan untuk menangkal sekularisme, liberalisme, dan tasahuli, karena beliau menegaskan bahwa ilmu, agama, dan moral harus berjalan seimbang agar manusia tidak kehilangan arah hidup. Selanjutnya yaitu 3 soal dari pluralisme. Soal yang pertama, apakah pluralisme agama secara inheren mengakibatkan relativisme keagamaan, bahwa semua truth claims keagamaan sama-sama valid dan tidak ada dasar untuk mengklaim satu agama lebih benar dari yang lain? Dijelaskan bahwa pluralisme agama menyamakan kebenaran semua agama, sehingga setiap klaim kebenaran dianggap sama dan valid dan tidak ada dasar untuk menyatakan satu agama lebih benar dari yang lain. Pandangan ini dinilai bertentangan dengan akidah Islam karena Islam menegaskan kebenaran wahyu secara absolut meskipun tetap mengajarkan toleransi dalam kehidupan sosial. Soal yang kedua, bagaimana kita mengevaluasi efektivitas dari inisiatif ini dalam aktuali mengubah attitudes keagamaan masyarakat luas, terutama di konteks konflik-konflik komunal yang melibatkan agama-agama yang berbeda. Efektivitas inisiatif tersebut dievaluasi dengan melihat apakah upaya menumbuhkan sikap toleransi tanpa merelatifkan akidah dalam konteks konflik komunal. Materi menekankan bahwa perubahan sikap keagamaan dinilai
berhasil apabila masyarakat mampu hidup berdampingan secara damai, mengurangi fanatisme buta dan kekerasan, namun tetap menjaga keyakinan agama masing-masing. Aswaja menegaskan bahwa perdamaian tidak dicapai dengan menyamakan semua agama, melainkan melalui pendidikan akhlak, dialog sosial, dan penguatan nilai moderasi yang berlandaskan wahyu. Selanjutnya, jelaskan secara detail perbedaan antara pluralisme agama, toleransi keagamaan, dan multikulturalisme. Mengapa perbedaan-perbedaan ini penting dalam konteks pemerintahan yang meliputi masyarakat dengan berbagai agama? Pluralisme agama menyamakan kebenaran semua agama sehingga bermasalah dalam akidah. Toleransi keagamaan adalah sikap saling menghormati antar umat beragama tanpa mencampur adukan keyakinan. Multikulturalisme adalah pengelolaan keragaman agama dan budaya dalam kehidupan sosial dan bernegara. Perbedaan ini penting agar pemerintahan dapat menjaga kerukunan dan keadilan sosial tanpa merusak keyakinan agama masing-masing, sebagaimana ditekankan dalam pandangan Aswaja. Selanjutnya yaitu dari 3 soal liberalisme. Yang pertama, jelaskan kompleksitas historis dari genealogi liberalisme muslim dan hindari naratif yang terlalu linear dari barat mempengaruhi Islam. Genealogi liberalisme muslim tidak bersifat linear, sekedar barat mempengaruhi Islam, melainkan lahir dari interaksi kompleks antara dinamika internal umat Islam, krisis politik, kemunduran peradaban, perdekatan akal wahyu, dan konteks eksternal modernitas. Dalam materi dijelaskan bahwa sebagian gagasan liberal muncul dari upaya pembaruan tajdid islah untuk merespon tantangan zaman, namun kemudian mengadopsi kerangka epistemologi barat yang menempatkan rasio di atas wahyu. Dari perspektif Aswaja, problem utamanya bukan dialog dengan modernitas, melainkan pergeseran metodologi yang mengaburkan otoritas wahyu dan tradisi ulama, sehingga berujung pada relativisme. Yang kedua, jika seseorang berpendapat bahwa perlindungan makosid terhadap martabat manusia atau otonomi pribadi bisa membenarkan praktik-praktik yang secara tradisional dilarang seperti hipotek berbasis riba atau pencampuran gender, bagaimana cara membedakan antara penerapan sah makosid dengan distorsi liberal? Cara membedakannya adalah dengan menempatkan makosid al-syariah di bawah otoritas nas dan metodologi ulama, bukan menjadikannya alasan untuk meniadakan larangan syariat. Penerapan makosid yang sah harus sejalan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Tidak membatalkan hukum yang qot'i seperti riba, mengikuti kaidah usul fiqh dan ijtihad muktabar. Sebaliknya, distorsi liberal terjadi ketika makosid dipakai untuk melegalkan mengunggulkan rasio di atas wahyu dan melemahnya batas syariat. Dalam pandangan Aswaja, makosid berfungsi menjaga dan menguatkan syariat, bukan menggantikannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا.